Assalamualaikum. Balik lagi nih sama saya. Kenalin dulu, saya Nurul Salihah. Saya dari pendidikan luar sekolah. Yang pada kesempatan kali ini kita akan tetap membahas tentang sinkronus aplikasi WBT, di mana judulnya yaitu ini. Tunggu sebentar. Nah, judulnya adalah membangun karakter dan nilai-nilai moral. Sebelumnya, materi ini pernah disampaikan oleh M. Sobri HW. Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu pengertian dari nilai dan pengertian juga dari moral. Sekarang kita masuk ke pengertian moral. Pengertian moral apa sih? Moral adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai berdasarkan pada apa yang orang atau masyarakat percaya akan kebenarannya. Ada yang mau ditanyain nggak dari pengertian moral? Dari pengertian moral ada yang mau ditanyain nggak sama kalian? Oke, kalau nggak ada lanjut aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian dari value atau nilai. Value atau nilai adalah prinsip-prinsip oral dan kepercayaan yang orang atau masyarakat anggap suatu itu sangat penting di dalam kehidupannya. Mereka cenderung untuk hidup berdasarkan pedoman atas nilai dan prinsip-prinsip tersebut. Jadi, nilai itu adalah suatu kepercayaan yang dipercaya oleh suatu masyarakat. Mereka hidup berdasarkan prinsip-prinsip itu, berdasarkan nilai-nilai tersebut. Jadi gimana ya? Contohnya kayak suatu kepercayaan lah yang dianggap sebagai sesuatu yang benar. Jadinya berdasarkan nilai-nilai tersebut lah masyarakat menjalani kehidupannya. Nah, selanjutnya dulu nih loading. Iya, kita semangat ya walaupun sudah malam. Keterkaitan nilai dan moral. Nilai dan moral itu memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Mereka itu tidak dapat dipisahkan karena moral itu sebagian dari nilai. Dan seperti itu, gimana? Gimana, Rum? Oke, Bu. Oke, sekarang lanjut kita masuk ke prinsip moral dan nilai. Prinsip moral dan nilai itu ada 6. Yang pertama, dapat dipercaya. Jadi seseorang yang memiliki moral dan nilai itu harus dapat dipercaya. Yang kedua, rasa hormat atau respect. Jadi untuk kita menunjukkan kalau kita punya moral dan punya nilai, kita harus hormat terhadap orang lain. Gimana kita mau menghormati orang lain gimana kita dapat dihormati oleh orang lain kalau kita tidak menghormati orang lain? Jadi kita saling respect. Nah, selanjutnya yaitu ada tanggung jawab. Orang yang mempunyai moral dan nilai harus memiliki tanggung jawab, memiliki rasa tanggung jawab terhadap moral yang dia punya. Jadi dia tanggung jawab terhadap nilai-nilai moral yang sudah dia miliki. Yang keempat adalah kewajaran. Yang kelima yaitu kepedulian. Jadi orang yang punya moral dan nilai itu harus peduli terhadap orang lain, peduli terhadap sekitarnya, peduli terhadap lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu mementingkan organisasi atau tidak egois. Jadi seseorang yang memiliki moral dan nilai itu cenderung tidak egois. Jadi dan dia mementingkan orang lain, mementingkan organisasinya. Gimana sampai sini paham? Gimana Liza, paham? Wah,
keren, sudah paham. Oke deh kalau sudah paham. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian dari karakter. Kan tadi judulnya itu membangun karakter dan nilai moral. Sekarang kita masuk ke pengertian karakter. Karakter adalah atribut bawaan yang kompleks dari seseorang, yang menentukan moral, aksi, dan reaksi secara etika dari seseorang tersebut. Jadi karakter itu seperti sifat yang sudah menggambarkan dirinya, yang menggambarkan tingkah lakunya, yang menggambarkan sifatnya, seperti itu. Gimana? Pengertian karakter sudah paham? Bisa dilanjut? Oke, koneksi nge-lag. Hey. Tapi semangat ya walaupun nge-lag, walaupun banyak kendalanya. Rum nge-lag, Rum. Sabar aja, bilang sabar ya. Sabar ya, koneksi lagi tidak stabil. Karena sudah malam. Kan nanti ganggu, Rum. Koneksi tidak stabil dan memakan waktu yang lama. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri dari karakter. Orang yang memiliki karakter yang baik itu ciri-cirinya yaitu antara lain setia, jujur, dapat dipercaya, tanggung jawab, integritasnya tinggi, peduli terhadap orang lain, dan juga menginspirasi. Jadi nih poinnya di sini. Orang yang memiliki karakter yang baik yaitu dapat menginspirasi orang lain untuk dapat melakukan untuk dapat meniru diri dia sendiri. Ciri-ciri karakter tidak hanya 7 ini, melainkan banyak di antara yang lain, dan dari sifat-sifat baik seorang yang memiliki karakter baik. Wah, banyak sekali kendalanya. Mana nih teman-teman kita belum pada. Selamat datang Miranti. Hai Miranti, hai. Di sini udah malam nih, jadinya banyak nyamuk. Saya lagi di bakum, jadinya di ruang terbuka, jadi kurang kondusif. Maaf ya, pembelajarannya tidak berjalan dengan baik dan koneksinya tidak stabil. Next slide. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa sih yang harus kita bahas, yaitu mengapa sih karakter itu penting. Ada seorang yang bernama Warren Bennis. Dia adalah seorang ahli yang beliau berkata that after vision and passion, integrity or character is the most basic fundamental competency to be a leader.
Jadi maksudnya adalah setelah visi dan passion, integrity atau integritas atau karakter adalah hal yang paling dasar untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, itu artinya. Jadi karakter itu penting banget karena dia adalah dasar bagi seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Beliau juga bahkan kemudian menyampaikan bahwa integritas adalah dasar dari kepercayaan. Jadi untuk seseorang dapat dipercaya, seorang harus mempunyai integritas yang tinggi. Seperti itu. Paham kan kenapa karakter itu penting? Hai Miranti, selamat datang di pembelajaran ini. Gimana kawan kita? Satu lagi belum datang. Gimana ya teman kita? Kita lanjut ya. Setelah itu masih banyak nih. Nah, selanjutnya kita masuk ke 3 komponen dari karakter. Komponen yang pertama yaitu kesadaran moral. Seseorang 3 ini saling terkait. Jadi di saat orang sudah sadar akan moral, dia akan merasakan adanya moral-moral di dalam masyarakat. Dan setelah dia sadar dan dia sudah merasakan adanya moral-moral di masyarakat, lalu dia pun melakukan tindakan moral. Maksudnya apa sih tindakan moral? Orang tersebut melakukan tindakan sesuai adanya moral baik. Seperti itu, paham? Maaf ya, koneksinya tidak stabil. Selanjutnya kita masuk ke sini, pengembangan karakter dan moral. Nih, di dalamnya itu terdapat 4 pertanyaan. Yang pertama, apa saja karakter yang baik itu? Karakter yang baik itu terdiri dari seorang pribadinya baik dan sosialnya juga baik. Maksudnya pribadinya baik itu apa aja sih? Ciri-cirinya yaitu jujur, mandiri, bertanggung jawab, self-management atau dapat mengembangkan dirinya dia sendiri atau memanajemen dirinya dia sendiri, menginspirasi dan juga mempunyai integritas. Serta sosialnya juga baik, jadi mampu bersosialisasi dengan baik hati atau baik hati terhadap orang lain, mengasihi, sopan santun, dan juga dapat dipercaya. 13. Masih lama nih waktunya, kita pembelajaran baru 13 menit. Sampai sini gimana? Ada yang perlu ditanyakan? Apa saja karakter yang baik itu? Mau tanya? Iya, tanya aja Miranti. Banyak nyamuk di sini. Di sana gimana keadaannya? Baik-baik saja kah? Iya, Miranti mau tanya apa? Gimana? Gimana Miranti? Jadi mau bertanya tidak? Udah di-unmute kok. Nih, kata Miranti, kalau orang yang belum bisa manajemen diri dengan baik, tapi dia mampu menginspirasi dan jujur serta mandiri, apa dia belum termasuk karakter yang baik? Oke, mungkin dari 6 ciri-ciri ini tidak memiliki satu, tidak menutup kemungkinan dia sudah termasuk karakter yang baik. Jadi tidak harus 6 ini semuanya mendukung, tapi biasanya seseorang yang sudah mandiri, dia cenderung dapat memanajemen dirinya dia sendiri.
dia dapat mengemban diri dia sendiri, dia dapat mengkontrol dirinya dia sendiri. Seperti itu. Jadi 6 poin ini itu saling keterkaitan satu sama lain. Gimana Miranti, sudah paham? Sudah, oke, kita lanjutkan. Nih, sekarang kita masuk ke pertanyaan, apa saja sih yang membentuk karakter itu? Nah, faktor-faktor yang membentuk karakter itu yaitu ada faktor keturunan. Jadi seperti kayak misalnya kalau orang tuanya udah baik, biasanya cenderung anaknya juga baik. Karena kan ada pepatah yang bilang kalau buat jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya seperti itu, memang adanya seperti itu. Jadi faktor keturunan memang sangat mempengaruhi pembentukan karakter orang lain. Nih, pengalaman masa lalu. Seorang yang pernah mengalami sesuatu kejadian di masa lalu biasanya akan memperbaiki dirinya dia sendiri. Seperti karena banyak yang bilang kalau pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman akan mengubah kita menjadi diri kita yang lebih baik. Seperti itu. Makanya kenapa dibilang pengalaman masa lalu dapat mengubah dan membentuk karakter gitu. Nih, ada meniru orang lain, pengaruh kawan sebaya, pengaruh lingkungan fisik, pengaruh media komunikasi, dan konten pikiran di komunitas. Itu maksudnya adalah pengaruh dari lingkungan di mana kita berada, pengaruh lingkungan sekitar yang mempengaruhi karakter yang membentuk di dalam diri kita. Seperti itu. Paham? Pahamkah? Banyak nyamuk. Banyak nyamuk di sini. Di sana gimana? Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Aduh, baru 20 menit nih. Kita seharusnya berlima ya, tapi Erika kemana ya? Erika tidak ada kabarnya nih. Mungkin beliau capek. Pakai sovel. Aduh, di sini nggak ada sovel. Aku nggak suka bawa sovel. Lengket, nggak suka. Hai Aliza. Aliza diem aja. Aliza nyaut dong. Pakai headset. Aduh, banyak nyamuk di sana gimana? Aduh. Erika, apa kabar Erika di mana? Where are you Erika? Oke, kita masuk ke selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu membahas bagaimana sih karakter dapat diukur, karena dia bilang karakter baik dan karakter buruk. Gimana kita nentuin karakter seseorang itu baik atau buruk? Banyak nyamuk. Iya Liza, sama di sini juga banyak nyamuk sekali karena kita di tempat yang sama. Oke, kita masuk ke bagaimana karakter dapat diukur. Karakter dapat diukur melalui pengetahuan kognitif. Maksudnya yaitu kemampuan berpikir seseorang. Biasanya seseorang yang memiliki kemampuan berpikir baik, karakternya juga akan baik. Tapi tidak menutup kemungkinan seorang yang memiliki standar pemikiran yang rendah, maka karakternya akan buruk. Tidak menutup kemungkinan tidak ada yang menjamin hal seperti itu. Selanjutnya yaitu nilai-nilai yang diekspresikan. Yang selanjutnya yaitu komitmen yang diekspresikan. Selanjutnya yaitu rencana yang tertulis. Dan yang terakhir yaitu perilaku pribadi dan sosial yang jelas terlihat. Jadi karakter itu dapat dicerminkan melalui perilaku seseorang, baik dia bertingkah laku secara pribadi maupun kepada Miranti, dadah. Miranti mau kemana memang? Baik pun terhadap sosial lingkungannya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana sih karakter yang baik dapat dikembangkan?
Karakter yang baik dapat dikembangkan melalui komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif dan nilai-nilai yang terbagi di antara keluarga, sekolah, agama. Hai Nadia, selamat datang. Iya, yang terbagi antara keluarga, sekolah, agama, organisasi, dan komunitas. Jadi, karakter yang baik itu dapat dikembangkan melalui komunikasi. Komunikasi itu mempengaruhi karakter-karakter. Gimana sih namanya komunikasi? Yang artinya tingkah laku kita sehari-hari, cara kita berkomunikasi sehari-hari yang menentukan gimana karakter kita baik atau tidaknya. Dan juga nilai-nilai yang terbagi antara keluarga. Jadi komunikasi di dalam keluarga itu keluarga, sekolah, antar agama dengan agama lain, organisasi ataupun komunitas itu dapat mengembangkan karakter kita. Jadi di saat kita berkomunikasi dengan baik, karakter kita juga akan berkembang dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi nilai. Hai, muridku pada kemana? Nah, klasifikasi nilai. Klasifikasi nilai apa sih? Klasifikasi nilai dibagi menjadi apa aja sih? Klasifikasi nilai yaitu salah satunya ada nilai etika. Nilai yang menentukan gimana kegiatan kita sehari-hari, seperti itu etika. Apa sih etika? Etika adalah menurut KBBI yaitu Etika yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Jadi nilai etika adalah nilai yang mengajarkan kita tentang baik dan buruknya suatu hal. Dan nilai sosial, nilai kita berhubungan dengan orang lain, kita berhubungan dengan lingkungan kita berhubungan sesama manusia, berhubungan sama makhluk ciptaan Tuhan. Nah, nilai-nilai spiritual atau nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai keagamaan maksudnya adalah selanjutnya yaitu nilai edukasi atau nilai-nilai kependidikan. Selanjutnya yaitu nilai profesional. Nah, kita masuk selanjutnya ke ini. Proses peningkatan nilai-nilai dan mutu. Hai, selamat kembali ya Rum. Dari mana Rum? Hai, Arum dari mana? Oh, iya, selamat kembali. Tetap semangat ya walaupun sudah malam. Capek ya, pembelajaran dari tadi tidak selesai-selesai. Terus berlanjut seperti ini. Lampunya redup-redup nih, nggak apa-apa biar asik. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini nih. Proses peningkatan nilai-nilai dan mutu. Yaitu menilai situasi saat ini. Jadi kita harus menilai situasi saat ini untuk meningkatkan nilai-nilai dan mutu. Selanjutnya, menciptakan kondisi untuk perubahan. Jadi di saat kita sudah menilai situasi saat ini, kita juga menciptakan kondisi-kondisi untuk melakukan suatu perubahan. Selanjutnya, setelah kita menciptakan kondisi untuk suatu perubahan atau kita sudah merencanakan suatu perubahan berdasarkan penilaian kita yang sudah kita nilai pada situasi saat ini, kita juga harus menerapkan perubahan yang telah kita ciptakan. Nah, setelah kita terapkan perubahan-perubahan untuk meningkatkan nilai dan mutu,
kita harus menilai atau mengevaluasi apakah perubahan yang telah kita ciptakan itu membuat suatu perubahan yang lebih baik atau tidak. Jadi setelah prosesnya itu, setelah kita menilai situasi saat ini, kita menciptakan kondisi untuk suatu perubahan, lalu kita menerapkan perubahan tersebut, dan yang terakhir, kita menilai apakah perubahan tersebut telah membuahkan hasil yang lebih baik atau tidak. Gimana, paham? Ada yang mau ditanyakan? Lima. Oke, kita masuk selanjutnya. Lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, ada yang bilang kalau motivasi adalah jantungnya pengembangan diri. Maksudnya apa? Jadi kiat-kiat untuk meraih sukses dan membangun karakter yang kokoh dalam hidup sangat berguna bagi diri dan peningkatan karir. Maksudnya, nah berikut ini adalah kita ada kiat-kiat nih untuk meraih sukses dan membangun karakter yang kokoh dalam hidup. Karakter yang kokoh itu fungsinya apa sih? Kan tadi udah dibilang kalau karakter itu sangat penting. Karakter itu adalah dasar dari suatu kepercayaan. Jadi kita harus membangun karakter kita untuk dapat dikenal, terutama karakter yang kokoh dalam hidup. Kita dapat dikenal oleh orang lain, dan hal tersebut akan berguna bagi diri kita dan juga untuk peningkatan karir. Oke, nah kiat-kiatnya yaitu ada 1. Pertama, raihlah mimpimu. Wah, siswa aku hilang 1. Kamu kemana? Oke, raihlah mimpimu. Maksudnya apa? Jadi di saat masa depan adalah milik orang yang percaya akan keindahan mimpi-mimpi mereka. Jadi seorang untuk memperoleh masa depan yang baik, dia harus memiliki suatu mimpi dan percaya bahwa mimpinya itu akan berhasil. Kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu percaya pada diri sendiri. Percaya dengan apa yang Anda lakukan. Hai Aliza. Hai Aliza. Banyak nyamuk nih di sini. Ayo lo, itu kan jadi Nah, percaya dengan diri sendiri, percaya dengan apa yang kita lakukan. Jadi, di mana orang lain dapat nyamuk semakin banyak. Wah, sama nih, saya juga dinyamukin. Hari semakin malam. Wah, sama ketikan kita. Nah, selanjutnya yaitu jangan marah atau mengeluh. Jadi jadikan motivasi Anda sebagai setir yang akan membawa Anda kemanapun yang Anda suka untuk meraih kesuksesan hidup Anda. Jadi motivasi itu adalah kunci atau setir yang akan namanya suatu mobil. Setir itu yang akan menuntun kita, yang akan mengarahkan kita arah tujuan kita bakal kemana. Jadi motivasi akan mendorong kita untuk menjadikan kita atau menuntun kita ke arah kesuksesan yang kita mau sesuai dengan motivasi yang semakin tinggi setiap harinya. Jadi kita juga harus memupuk motivasi dalam hidup. Selanjutnya, nah, keluarga dan teman. Maksudnya apa sih? Keluarga dan teman adalah harta yang tak ternilai. Jadi, di saat kita meraih mimpi kita juga jangan sampai kehilangan mereka dari pandangan kita, karena mereka adalah kunci dari keberhasilan kita. Mereka yang selalu mendukung kita, mereka yang selalu ada di saat kita butuh. Nah, jadi
di saat kita fokus untuk menggapai mimpi kita juga harus ingat terhadap keluarga dan teman. Jangan sampai kita melupakan mereka untuk menggapai mimpi kita yang akan kita capai, karena mimpi yang ingin kita capai tentunya akan juga penting bagi mereka, yaitu keluarga dan teman kita, akan berguna juga bagi mereka. Oke, selanjutnya yaitu berpegang pada cita-cita. Maksudnya mereka mungkin membayangkan sesaat di angkasa, tapi bintang-bintang di langit, bintang-bintang kecil di sini akan menjadi tenaga penggerak. Maksudnya apa sih? Ini adalah kiasan yang menggambarkan berpegang pada cita-cita. Jadi seseorang menganggap dirinya di angkasa, tapi bintang-bintang kecil di sini akan menjadi tenaga penggerak. Kan dia di angkasa kan diam, dan bintang-bintang kecil ini atau cita-cita yang akan menjadi tenaga penggerak kita, yang akan menggerakkan kita, yang akan menuntun kita seperti motivasi. Namanya cita-cita tujuan. Nah, tujuan yang menjadi penggerak kita untuk menggapai keberhasilan di masa depan. Nah, yang selanjutnya yaitu jadilah diri sendiri. Nah, kunci sukses adalah diri sendiri. Kita tidak menjiplak, kita tidak meniru orang lain, yaitu melainkan menjadi diri sendiri. Karena menjadi diri sendiri adalah suatu be yourself lah. Orang lain akan sangat tidak menjadi orang lain adalah kunci kesuksesan. Hai Erika, selamat bergabung. Nah, selanjutnya nih, masih ada lagi ternyata kiat-kiatnya. Buka matamu lebar-lebar. Belajar tidak harus di dalam kelas. Mengamati keadaan atau situasi di sekeliling kita juga berarti belajar. Seperti kita nih PLS, kuncinya kita belajar nggak harus di kelas, tapi dengan mengamati situasi atau keadaan di luar sekeliling kita, artinya kita juga belajar. Buka mata lebar-lebar, lihat sekeliling kita ada apa. Kita belajar juga dapat dari mana aja. Kita belajar bisa dari orang terdekat kita, lingkungan kita, seperti itu. Hai Erika, dari mana aja? Hai Erika, dari mana saja? Hai. Hai. Oke. Aduh, banyak banget nyamuk. Nyamuk menjadi salah satu kendala nih selain berapa menit? Nah, selanjutnya yaitu siapkan dirimu. Kita harus mendengarkan suara-suara kecil. Kita harus mendengarkan suara-suara kecil dalam diri kita yang membisikkan kita untuk segera memulai dan berdiri untuk menekan kita. Jadi, jangan hanya dari mata. Erika. Aduh. Siapa?
Jadi kita juga harus mendengarkan suara-suara kecil di dalam diri kita. Maksudnya apa sih? Suara hati. Suara hati yang dapat menggerakkan kita. Tapi seringkali kita mengabaikan suara hati kita karena kita lebih mendengarkan perkataan orang lain. Jadi kita harus siap terhadap diri kita sendiri. Nah, selanjutnya, buatlah segala sesuatunya terjadi. Motivasi adalah bila mimpi-mimpi Anda dimasukkan ke dalam baju kerja. Jadi buatlah segala sesuatunya terjadi. Jadi memungkinkan kita nggak hanya melihat suatu peluang, melainkan kita melihat banyak peluang-peluang yang lain. Seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan kiat-kiat membangun karakter yang kuat yaitu 1. Jika Anda gagal, berhentilah berpikir dan merasa bahwa Anda gagal, seolah Anda tidak pernah gagal. Karena bagaimana jika orang lain dapat menerima Anda, jika sementara Anda sendiri tidak dapat menerimanya. Jadi, kita harus keep positive thinking. Kalaupun kita gagal, kita jangan pernah ngerasa kalau kita gagal. Biar kita mau mencoba lagi, kita terus mau mencoba terus, mencoba, sampai akhirnya kita akan berhasil. Seperti itu. Karena orang lain tidak dapat menerima Anda jika Anda sendiri tidak dapat menerima diri Anda sendiri. Selanjutnya, kiat yang kedua yaitu bila orang lain merasa terpuruk, bantulah mereka. Jangan malah ikut terpuruk karena mereka akan berusaha menarik Anda ikut terpuruk sehingga akhirnya akan sama-sama merasa inferior atau orang-orang yang bermutu rendah. Jadi di saat teman kita merasa terpuruk, kita harus membantu mereka. Kita harus membantu mereka dulu sebelum mereka menarik kita untuk merasa sama-sama terpuruk. Jadi misalnya kalau ada teman kita yang nangis, kita jangan malah ikut ngerasa melo. Tapi kalau bisa kita hibur mereka dengan itu adalah bentuk kita membantu mereka. Karena kalau misalnya kita ikutan melo di saat teman kita melo, itu kita akan sama-sama terpuruk atau keadaannya jadi inferior. Kita akan sama-sama nangis barengan dan masalah tidak akan terselesaikan. Selanjutnya yaitu dunia ini menyediakan ruang yang amat besar untuk kita belajar, bukan untuk kesalahan. Jangan merasa bodoh bila hanya salah di dalam menjawab kuis yang kecil. Akan selalu ada waktu lain untuk melakukan self-improvement. Maksudnya, seringkali kita ada kuis kecil atau ada pertanyaan-pertanyaan, atau ada ujian-ujian yang kecil dan kita gagal di ujian-ujian kecil tersebut. Dan kita merasa terpuruk, kita merasa sedih berkepanjangan seperti itu. Padahal dunia ini adalah ruang yang luas untuk kita selalu belajar. Banyak waktu untuk kita self improvement, yaitu mengembangkan diri kita. Nah, udah pada bosan ya? Hai. Baru gabung lagi, hai. Di sini banyak nyamuk nih. Di sana gimana? Yang di Jawa, yang di kampus, yang di rumah, bagaimana keadaannya? Kabar kalian seperti apa? Semangat. Sudah lelah, sudah malam. Ada dua trik terakhir.
Pengembangan diri atau self-improvement dapat dilakukan setiap hari secara terus-menerus sebagai suatu proses yang terus berjalan. Jadi, pengembangan diri itu dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dapat dibantu oleh siapa saja. Tuh, proses ini dapat berjalan terus-menerus. Jadi, proses yang terus berjalan selama kita masih hidup. Selanjutnya, yang terakhir nih. Pengembangan diri akan menghasilkan kestabilan dalam diri atau inner stability, pengembangan kepribadian, dan kesuksesan. Hal itu datang dari adanya self-confidence, self-appreciation, dan self-esteem. Maksudnya, pengembangan diri akan menghasilkan kestabilan atau diri kita yang stabil, pribadi kita yang berkembang, dan juga suatu kesuksesan. Hal ini datang dari adanya diri kita yang percaya diri kita yang mengapresiasikan diri kita yang percaya diri, kita yang percaya sama kemampuan kita, dan self-esteem. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Arum, 5 menit lagi. Tanya dong, tanya. 5 menit lagi. Tanya. Lu lagi. Iya, ayo deh. Materinya sudah selesai nih. Gimana nih? Sejauh ini sudah tahu kan cara-cara Bu nanya, iya nanya aja. Self-esteem apa? Self-esteem adalah rasa harga diri. Jadi kita harus menghargai diri sendiri. Self-esteem adalah rasa harga diri, atau kita dapat menghargai diri kita dan harga diri orang lain. Gimana? Ada lagi? Gimana nih? Udah sejauh ini pembelajarannya, materinya sudah selesai nih. Habis ini akan ada pembahasan peer training dari teman kita yang lain. Udah Bu, ngantuk. Wah, sama nih. Capek. Harus pulang. Gimana kabar kalian? Ngantuk sama rokok. Ya lu pada makan ya. Iya, nanti istirahat di rumah.
masuk angin. Suka. Oh iya nih, pembelajarannya sudah selesai. Semoga pembelajaran tadi dapat bermanfaat dan dapat lihat. Mengunduh aplikasi yang dapat mempermudah Pali wah. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mati tutupnya yang mana donnya don? Matiinnya yang mana rekamannya? Ini sayang. Kenapa?